Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kali ini kita akan bertemu lagi pada pelajaran biologi, yaitu pada pembahasan struktur dan fungsi otot pada sistem gerak pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui yang pertama mekanisme kerja otot, kemudian untuk mengetahui sifat gerak otot dan jenis-jenis gerak. Selanjutnya, untuk mengetahui gangguan dan kelainan pada otot. Baiklah, simak materi kita baik-baik supaya kita benar-benar mendapatkan ilmu dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Struktur dan fungsi otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan rangka. Pada saat kontraksi, otot memendek, dan pada saat relaksasi, otot memanjang. Dengan melakukan kontraksi dan relaksasi, otot menggerakkan rangka. Telah kita pelajari pada struktur jaringan hewan tentang sel atau jaringan otot. Sekarang kita lihat macam-macam otot. Kita ketahui ada 3 macam: otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Untuk ciri-cirinya telah dibahas pada pelajaran sebelumnya. Sekarang kita fokus pada otot lurik. Otot lurik dapat bergerak karena rangsang berupa panas, dingin, listrik, dan rangsang kimia. Kumpulan otot-otot lurik mengakibatkan bagian tengahnya menggelembung yang disebut empal atau ventrikel. Ventrikel disebut juga belly. Adapun bagian tepi kumpulan otot-otot tersebut mengecil dan disebut urat otot atau tendon. Tendon yang melekat pada tulang yang bergerak disebut insersio. Sedangkan tendon yang melekat pada tulang yang tidak bergerak disebut origo. Bagian-bagian dari otot lurik tersebut dapat berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan. Oke, sekarang kita lihat mekanisme kontraksi otot. Otot memiliki kemampuan berkontraksi, yaitu memendek dan menebal, dan berelaksasi, yaitu kembali ke keadaan semula dan mengendur. Saat otot memendek, itu disebut kontraksi, maksimal disebut dengan keadaan tonus. Tonus biasanya diikuti dengan relaksasi. Jika tidak diikuti dengan relaksasi, dapat mengakibatkan kejang atau tetanus. Otot mengalami kejang jika digunakan secara terus-menerus. Secara mikroskopis, otot lurik tersusun atas miofibril dengan garis-garis gelap dan terang. Setiap miofibril tersusun atas sarkomer yang dibatasi 2 garis Z. Nah, sarkomer adalah unit otot yang dibatasi oleh garis gelap dan terang. Sarkomer mengandung filamen protein tebal atau yang disebut miosin dan tipis atau aktin yang saling bertumpang tindih. Pita A adalah daerah gelap yang mengandung aktin dan miosin. Zona H adalah bagian pita A yang hanya mengandung miosin di tengah. Pita I adalah daerah ujung sarkomer yang terdapat daerah terang dan hanya mengandung aktin. Ketika otot berkontraksi, aktin dan miosin bertautan dan saling menggelincir. Akibatnya, zona H dan pita I
memendek sehingga sarkomer juga memendek. Mekanisme kerja otot. Otot rangka akan berkontraksi dan berelaksasi ketika menerima rangsangan dari saraf. Kemudian, neurotransmitter merupakan tempat pertukaran sinyal, dan disinilah tempat terhubungnya sinyal bulb sinaptik akson terminal dan serat otot. Serat otot terdiri dari banyak miofibril. Miofibril mengandung banyak unit kontraktil yang disebut dengan sarkomer. Sarkomer berdekatan satu sama lain sepanjang miofibril. Tiap sarkomer mengandung filamen protein tebal dan protein tipis. Sarkomer dapat memanjang dan memendek. Protein tebal terdiri dari banyak miosin dan mempunyai garis tengah yang disebut dengan garis M. Filamen yang tipis terdiri atas aktin. Garis potongnya disebut dengan garis Z. Nah, karena itulah sarkomer dapat memanjang dan memendek. Meskipun antara filamen digambarkan dengan pergeseran, namun sebenarnya filamen miosin benar-benar menarik aktin sepanjang-panjangnya. Cross bridges atau jembatan yang menghubungkan antara aktin dan miosin menggerakkan tenaga untuk bergerak. Inilah yang disebut dengan kontraksi otot. Mekanisme kontraksi otot dimulai dengan ATP yang datang menuju miosin dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat. Hal ini mengakibatkan kepala miosin menempel pada aktin dan membentuk cross bridges. Selanjutnya, ADP dan fosfat akan dilepas, namun miosin akan tetap menempel sampai datang ATP baru menuju miosin. Dalam hal ini, otot melakukan relaksasi dan prosesnya akan berulang-ulang. Otot akan berhenti berkontraksi jika persediaan energinya habis. Selanjutnya, otot akan berelaksasi. Nah, fase relaksasi disebut juga fase aerob karena energi dihasilkan dari hasil pemecahan glikogen yang berlangsung secara aerob. Prosesnya, glikogen dilarutkan menjadi laktasinogen, lalu diuraikan menjadi glukosa dan asam laktat. Glukosa akan dioksidasi sehingga menghasilkan energi serta melepaskan karbon dioksida dan air. Adapun asam laktat merupakan hasil samping dari penguraian laktasinogen. Timbunan asam laktat di dalam otot yang berlebihan dapat menyebabkan rasa letih. Asam laktat yang menumpuk di sel-sel otot akan diangkut oleh darah ke hati untuk diubah lagi menjadi glukosa dan selanjutnya menjadi glikogen. Nah, glikogen ini akan disimpan di dalam otot dan hati. Sekarang kita lihat sifat gerak otot dan jenis-jenis gerak. Berdasarkan sifat gerak otot, otot dibedakan menjadi otot sinergis dan otot antagonis. Otot sinergis adalah pasangan otot yang bekerja sama dengan tujuan yang sama. Sebagai contoh, otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja sama ketika menarik napas, serta otot pronator teres dan otot pronator quadratus yang bekerja sama dalam menelentangkan dan menelungkupkan telapak tangan.
Sementara itu, otot antagonis adalah pasangan otot yang kerjanya berlawanan. Sebagai contoh, otot bisep dan otot trisep untuk mengangkat lengan bawah. Otot bisep berkontraksi dan otot trisep berelaksasi. Serta untuk menurunkan lengan, bahwa otot bisep berelaksasi, otot trisep berkontraksi. Kerja otot antagonis akan menghasilkan jenis-jenis gerakan yang berlawanan. Nah, berikut kita lihat otot antagonis. Yang pertama, abduksi dan adduksi. Abduksi gerakan menjauhi badan, sedangkan adduksi adalah gerakan mendekati badan. Contohnya, gerak tangan sejajar bahu itu abduksi, dan posisi tangan dalam sikap sempurna itu adduksi. Yang kedua, depresi dan elevasi. Depresi adalah gerak menurunkan, sedangkan elevasi adalah gerak mengangkat. Sebagai contoh, gerakan kepala menunduk dan menengadah. Kemudian yang ketiga, supinasi dan pronasi. Supinasi gerak melentangkan telapak tangan, sedangkan pronasi gerak menelungkupkan telapak tangan. Kedua, jenis gerakan ini seperti gerakan melingkar dalam satu sumbu sentral, sehingga disebut juga rotasi. Selanjutnya, ekstensi dan fleksi. Ekstensi adalah gerak meluruskan, sedangkan fleksi adalah gerak membengkokkan. Sebagai contoh, posisi kaki yang lurus saat berdiri itu ekstensi, dan posisi kaki menekuk ke belakang saat berdiri itu disebut fleksi. Selanjutnya, inversi dan eversi. Inversi gerak memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh. Eversi adalah gerak memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah luar tubuh. Gangguan dan kelainan pada otot. Ada beberapa faktor yang dapat dikelompokkan menjadi faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar meliputi kecelakaan dan serangan penyakit. Faktor dalam meliputi bawaan, kesalahan aktivitas, atau karena aktivitas otot yang kurang atau berlebihan. Sekarang kita lihat untuk gangguan karena serangan penyakit. Contoh, tetanus. Otot mengalami kejang akibat serangan bakteri Clostridium tetani. Kemudian atrofi otot, penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan berkontraksi akibat serangan virus polio. Kemudian yang kedua, gangguan karena kesalahan aktivitas. Yang pertama, kram atau kejang, terjadi akibat kontraksi otot yang terus-menerus. Yang kedua, hipertrofi otot. Otot menjadi lebih besar dan lebih kuat karena sering digunakan. Yang ketiga, kaku leher atau stiff, terjadi karena hentakan yang mengakibatkan otot trapesius meradang. Dan yang ketiga, gangguan otot bawaan. Ini seperti distrofi otot.
penyakit melemahnya otot akibat cacat genetis. Yang kedua, hernia abdominal. Dinding otot abdominal sobek serta mengakibatkan usus melorot dan masuk ke rongga perut. Demikian penjelasan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian benar-benar paham dengan pembelajaran kita. Baiklah, biasa Ibu akan memberikan soal supaya kalian benar-benar bisa dan paham dengan yang Ibu jelaskan. Yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan ventrikel atau empal? Kemudian, apakah perbedaan antara kontraksi dan relaksasi pada mekanisme kerja otot? Kemudian berikutnya adalah, apakah yang dimaksud dengan sarkomer? Dan seterusnya, ada yang disebut dengan otot antagonis dan otot sinergis. Apakah perbedaannya? Dan seterusnya, apakah yang maksud dengan kram dan atrofi otot? Demikian pembelajaran kita kali ini dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.